Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Selasa 24 September 2024. Seperti biasa, permenungan kita dasarkan pada bacaan-bacaan Ekaristi pagi ini. Bacaan pertama dari kitab Amsal bab 21 berbicara soal bermacam-macam pepatah yang bisa menjadi nasihat bagi umat manusia. Sedangkan pada bacaan Injil dari Injil Lukas bab 8 ayat 19 sampai 21 dikisahkan bagaimana Yesus dicari oleh ibu dan saudara-saudarinya. Ketika orang memberitahukan kepada Yesus bahwa ibu dan saudara-saudarinya ada di luar dan ingin bertemu Yesus, ia menjawab, "Ibuku dan saudara-saudariku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya." Saudara-saudaraku terkasih, Yesus mengubah mindset kita. Siapa ibunya, siapa saudara-saudarinya. Dalam keluarga, ibu, saudara-saudari dipersatukan di dalam hubungan darah yang sama, sehingga mereka menjadi satu keluarga. Yesus ingin agar hubungan itu diperluas, bukan karena hubungan darah, tetapi dipersatukan karena orang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Kalau setiap orang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya, berarti kita semua adalah saudara. Kehendak Allah adalah baik. Maka setiap orang yang berbuat baik, siapapun dia, apapun agamanya, apapun kelompoknya, dia adalah ibu dan saudara-saudari Yesus. Dan kalau mereka adalah ibu dan saudara-saudari Yesus, mereka adalah saudara kita. Kalau kita berdoa Bapa kami, pada awal dikatakan Bapa kami, berarti Bapa kita sama, kita adalah saudara. Dan kalau kita saudara, berarti kita harus mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Itu juga yang ditegaskan di dalam bacaan yang pertama. Amsal menegaskan menguji hati dengan melakukan kebenaran dan keadilan lebih berkenan kepada Allah daripada korban persembahan. Itu artinya kita diajak
bukan hanya beribadat, mengungkapkan iman, tetapi mewujud nyatakan iman itu di tengah-tengah masyarakat. Agar kita bersaudara dengan semua orang, kita satukan hati kita dengan bersama-sama mendengarkan sabda Allah. Saya tambahkan merenungkan dan melaksanakannya. Orang yang melaksanakan kehendak Allah pasti berbuat kebaikan. Maka persaudaraan kita sebagai saudara, saudari dan ibu tidak lagi diukur hanya dengan hubungan darah atau kekerabatan, tetapi karena kita berbuat baik sebagai wujud pelaksanaan kehendak Allah. Maka kita diajak, kalau kita bersaudara dengan semua orang, hendaknya kita mampu untuk mendengarkan sabda Allah dan tekun melaksanakannya. Siapapun juga tanpa kecuali, kalau berbuat kebaikan yang merupakan perwujudan kehendak Allah, dia adalah ibu, saudara, dan saudari kita. Maka komunio bersama Kristus tidak lagi dibatasi oleh darah, tetapi disatukan karena orang mendengarkan sabda Allah dan tekun melaksanakannya. Dengan kata lain, hidup yang merupakan penerjemahan Injil menjadikan kita bersaudara seorang akan yang lain. Siapapun itu orangnya, kalau dia berbuat baik, itu adalah perwujudan kehendak Allah. Dialah saudara, saudari, dan ibu Yesus. Dan itu juga mereka adalah saudara-saudari kita. Semoga kita dimampukan untuk benar-benar menjadi pelaksana firman, bukan hanya pendengar, agar akhirnya firman itu terwujud dalam tindakan konkret yang nyata, berbuat kebaikan di tengah-tengah dunia. Mari kita menjadikan semua orang saudara dengan cara kita semua mendengarkan sabda Allah dan tekun melaksanakannya. Kalau demikian, tidak mungkin ada permusuhan, dan yang ada adalah damai sejahtera. Kita mulai dari keluarga kita masing-masing. Setiap orang diajak untuk mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Maka keluarga akan semakin menyerupai keluarga Kudus Nazaret. Melebar ke sesama, lingkungan, tetangga, supaya semua orang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakan, sehingga kita bersaudara ke tingkat paroki dan seterusnya. Harapannya semua orang akan mendengarkan sabda Allah, merenungkan dan melaksanakannya, sehingga kita akhirnya menjadi saudara satu sama lain. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kami
boleh menjadi saudara dan saudari putramu, karena kami tekun mendengarkan sabda-sabdanya dan melaksanakan. Dan kami juga boleh bersaudara dengan siapapun juga yang mendengarkan sabda putramu dan melaksanakan. Buatlah agar semua orang mampu mendengarkan sabda putramu dan melaksanakan, sehingga yang terjadi adalah kita semua sebagai satu keluarga, satu saudara karena Injil. Kuatkanlah iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, kadang hilang. Semoga dengan kekuatan rahmat-Mu, iman kami terus bertumbuh, berkembang, dan akhirnya bertahan dalam keadaan apapun juga. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang telah meninggal dunia Engkau terima dalam pangkuan-Mu, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurainya. Semoga dengan bantuan sabda-Mu itu, kami semakin mampu untuk benar-benar setia kepada putra-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan untuk mewujud nyatakan pola hidup sehat, agar kita terbebas dari berbagai penyakit, khususnya virus corona. Bila kita sehat, keluarga sehat, semua orang juga sehat. Terima kasih kepada semua saja yang telah berkontribusi bagi gereja lewat doa-doa, lewat tenaga dan karya-karya, serta dana yang pasti akan sangat berguna untuk pelayanan gereja. Semoga akhirnya dengan sumbangan kita masing-masing, gereja mampu menghadirkan kerajaan Allah di tengah masyarakat. Semoga akhirnya kita semakin layak dan pantas menjadi ibu, saudara, saudari Yesus, karena kita mendengarkan sabdanya dan tekun melaksanakan. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan. Salam sehat, Tuhan memberkati.